melalui penganiayaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kebetulan. Bahkan saya yakin penganiayaan di Yerusalem pada waktu itu terjadi karena ada Tuhan di balik itu. Karena jemaat terlalu nyaman dalam zona nyaman mereka. Oh, mujizat kepenuhan Roh Kudus, nggak usah keluar lagi. Kita di Yerusalem saja tidak bisa. Amanat agung itu Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Jemaat mula-mula ketika mereka dilawat oleh Allah dengan mujizat, pekerjaan Roh Kudus luar biasa, mereka nyaman banget di Yerusalem dan lupa perintah itu. Maka Tuhan pakai tangan yang kuat memaksa mereka dengan penganiayaan. Baru mereka ingat, oh Tuhan bilang jangan di Yerusalem saja, lanjut Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa perlu Tuhan memaksa kita dengan tangan yang kuat? Kita tidak bisa hanya ada di zona nyaman, hanya di gereja terus. Gereja itu harus mantap ke dalam dan juga mantap keluar. Amin jemaat. Makanya buka cabang sebanyak-banyaknya di kota Surabaya ini atas nama GBI Ghost and Blessing. Harus. Dan harus siap orang-orang yang luar biasa yang memberi dirinya untuk mendukung pelebaran pekerjaan Tuhan. Saudara mau lihat data di mana akhirnya Tuhan izinkan penganiayaan, baru jemaat pada menyebar, berdiaspora, memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 8, mulai ayat pertama. Jemaat baca ayat pertamanya, 1, 2, 3. Garis bawahi kalimat pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi di jemaat di Yerusalem. Setelah terjadi penganiayaan yang hebat, baru mereka semua kecuali rasul-rasul ngapain? Tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa harus pakai penganiayaan? Ya, kenapa harus tunggu corona? Atau badai-badai lainnya. Mau ada badai, tidak ada badai, semangat kita, roh kita tidak boleh padam. Alkitab berkata jangan padamkan rohmu. Itu berkaitan dengan semangat menginjil yang mulai menurun. Makanya perlu memberitakan Injil. Ayat 2. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayatnya yang ketiga jemaat terkasih. Ayatnya yang keempat saya baca buat saudara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu siapa? Jemaat. Kenapa mereka tersebar? Karena dipaksa melalui penganiayaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kebetulan. Bahkan saya yakin penganiayaan di Yerusalem pada waktu itu terjadi karena ada Tuhan di balik itu. Karena jemaat terlalu nyaman dalam zona nyaman mereka. Oh, mujizat kepenuhan Roh Kudus, nggak usah keluar lagi. Kita di Yerusalem saja tidak bisa. Amanat agung itu Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Jangan nyaman di situ aja, tidak bisa. Makanya sebenarnya semua gereja harus menginjil. Tapi faktanya hari-hari ini banyak gereja tidak menginjil. Maka topik seperti ini harus diperdengarkan lagi. Bahkan Bapak Ibu lihat. Silakan cari di internet, di Google. Berapa banyak gereja di Amerika, di Eropa, di Australia telah beralih fungsi. Gereja telah jadi bioskop, gereja telah jadi pasar. Bahkan ada gereja jadi masjid. Kenapa? Karena gereja tidur. Tidak ada lagi api. Roh Pentakosta itu, api penginjilan itu tidak ada. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Untuk orang jadi saksi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu Tuhan bilang, buat apa kau tunggu di Yerusalem?
Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan. Bukan kita fokus kepada hal yang lain. Itu bukan yang paling utama. Yang paling utama beritakan Injil.